Selamat malam, umat GKI Samanhudi, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Sangat bersukacita sekali pada saat ini kita boleh berada di sini untuk bersama-sama kebaktian malam Natal. Ya, saat ini bersama saya di sini sudah ada para pelayan yang bersiap-siap. Di belakang saya ada para paduan suara, kemudian ada para pemusik. Ya, di sini juga ada teman-teman yang sudah menyiapkan kebaktian online dengan sangat baik. Apa kabar semuanya malam ini? Umat sekalian, meskipun pada malam ini kita tidak bisa berjumpa satu sama lain, tapi kita bersyukur kita masih bisa berjumpa secara online. Ya, dan saat ini bersama-sama dengan kita beberapa keluarga akan mengobrol untuk kita tahu persiapan apa yang sudah dilakukan di dalam kebaktian malam Natal ini. Ya, yang pertama kita akan ke daerah Duri Kepak. Kita akan mengunjungi keluarga Penatua Rudi Kusnedi. Halo, Penatua Rudi. Selamat malam. Iya, mungkin bisa dibuka dulu mikrofonnya ya. Selamat malam, Penatua Rudi. Iya, halo. Iya, Pak Rudi, mungkin bisa diceritakan ya, di belakang sudah ramai sekali ya, ada cucu-cucu yang lucu. Bisa diceritakan kepada kami malam ini bersama-sama dengan siapa saja, Pak, untuk kebaktian malam Natal, silakan. Ya, dalam kebaktian ini saya bersama Lisa, bersama anak, menantu, dan cucu-cucu itu ada di belakang. Wah, seru sekali ya. Pak, mungkin bisa ada sedikit pesan buat kita yang malam ini merayakan kebaktian malam Natal ada di sini, para panitia dan juga umat sekalian. Silakan, Penatua Rudi. Ya, teman-teman umat GKI Samanhudi yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kita tetap semangat mengikuti ibadah-ibadah kita, baik secara online maupun pada saat nantinya kita akan kembali beribadah di gereja. Kita bersyukur untuk ibadah malam Natal ini, dan kami berterima kasih untuk semua pelayan kebaktian, khususnya kepada panitia Natal yang sangat inovatif dan kreatif, sehingga kita bisa merasakan suasana Natal menanti sejak penyalaan lilin di rumah-rumah pada minggu-minggu Advent, dan pada saat ini kita merasakan suasana malam Natal meskipun kita di rumah masing-masing, tetapi kebersamaan begitu terasa sehingga kita bisa melibatkan sejumlah umat dalam kebaktian kita. Saya berharap sukacita Natal akan menyertai kita untuk mengakhiri tahun ini dan membawa harapan yang baru untuk mengawali tahun baru 2021. Baik, terima kasih Penatua Rudi. Dari rumah Penatua Rudi, kita akan langsung mengunjungi keluarga Penatua Indra di daerah Permata Buana. Halo, Penatua Indra. Wah, Penatua Indra juga beramai-ramai nih ya pada malam ini ya, luar biasa nih. Penatua Indra, mungkin boleh sharing kepada kita ya, di tahun 2020 ini, kejadian apa yang paling berkesan dan patut disyukuri? Silakan. Ya, tadinya pada saat awal pandemi kita memang merasa khawatir bahwa kehidupan kita akan lebih jauh dari Tuhan. Tetapi dengan adanya pandemi ini kita justru merasakan bahwa keutuhan keluarga itu menjadi suatu modal dasar untuk kita menghadapi masa-masa sulit ini. Bahkan dengan pertolongan teknologi, pandemi itu tidak menjadikan kita untuk menjadi patah semangat untuk berbakti kepada Tuhan. Bahkan setiap minggu gereja itu boleh hadir di rumah kita, di rumah jemaat. Kalau kita tidak berbakti di gereja, tetapi mungkin setiap rumah sekarang menjadi gereja, menjadi rumah Tuhan. Itulah yang boleh memberikan sukacita buat kita semua. Selamat. Baik. Sudah ada lagi mungkin? Cukup. Baik. Terima kasih Penatua Indra untuk sharingnya. Langsung saja kita mengunjungi saat ini di daerah Kemayoran, Penatua Susanto dan keluarga. Halo Penatua Susanto. Iya. Penatua Susanto, iya. Bisa dibuka mic-nya ya. Mungkin bisa diceritakan ya, atau bisa di-sharingkan sedikit, ada pesan Natal apa yang mau disampaikan untuk kita semua pada malam ini? Silakan Pak.
eh, sungguh bersukacita walaupun di kondisi pandemi ini Natal tetap ada. Natal tetap bisa kita laksanakan dengan situasi ini, dengan panitia Natal yang menyediakan semuanya dengan luar biasa, sehingga kita tetap bisa menikmati Natal melalui rumah kita masing-masing. Nikmati Natal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Nato Susanto, dan kita langsung menuju juga untuk Pak Alex dan Bu Rita. Ini daerah Angkasa Pura ya, Kemayoran. Halo Pak Alex dan Bu Rita. Selamat malam Melisa. Selamat malam Pak, mungkin bisa diceritakan satu hal yang spesial pada Natal kali ini, Natal 2020. Silakan Pak Alex. Ya, kami bersyukur pada malam ini kami bisa bersama merayakan Natal di rumah bersama dengan istri dan anak-anak. Bertiga ya, komplit. Dan pada saat tahun 2020 ini kami bersyukur karena kami boleh disembuhkan dari sakit COVID di bulan Oktober yang lalu. Sehingga pada malam ini kami boleh dapat merayakan Natal bersama dengan umat bersama-sama. Itu aja. Wah, terima kasih Pak Alex, luar biasa ya. Dan yang terakhir kita mau mengunjungi keluarga Pak Renold dan Bu Justin ya, sebagai pasangan muda. Wah, selamat malam Pak Renold dan Bu Justin. Selamat malam Melisa. Ya, bersukacita sekali ya bisa bersama-sama kita pada malam ini. Mungkin bisa di-sharingkan satu hal yang mau disyukuri dan juga pesan Natal buat kita semua yang ada di sini. Silakan Pak Renold. Ya Melisa, kesan kita bersyukur banget kalau selama tahun 2020 ini kita diberikan kesehatan. Itu kita senang banget, dan apalagi juga kita juga bersyukur kalau orang tua kami tetap sehat dalam masa pandemi ini, Melisa. Dan pesan-pesan untuk umat Samanhudi dengan adanya di tahun 2020 ini, dan semoga di tahun 2021 nanti akan hilang COVID-nya, kita bisa belajar ya untuk bersyukur dalam segala hal apapun ya, Melisa. Baik, terima kasih untuk sharingnya Pak Renold dan semua keluarga yang pada malam ini bergabung bersama kita di Kebaktian Online. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi ini tidak menghilangkan yang namanya kehangatan, tidak menghilangkan yang namanya koneksi. Selama kita semua di sini bersama-sama menyiapkan hati kita untuk merayakan kelahiran Kristus, saya percaya dimanapun kita berada, offline ataupun online, tidak akan menghalangi kita untuk bisa menikmati dan mensyukuri kebaktian malam Natal. Selamat mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki kebaktian malam Natal.
Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Malam ini untuk pertama kalinya kita mengadakan kebaktian malam Natal di rumah kita masing-masing. Sebuah tanda bahwa kita sekarang masih belum bebas dari serangan virus corona yang mencekam seluruh penduduk bumi. Kita kini berada di dunia yang dingin, yang membuat kita menjadi kaku, membeku. Serangan virus telah memaksa kita untuk hidup saling berjauhan, saling menjaga jarak, tidak berkerumun di tengah hangatnya persekutuan. Menurut pengkhotbah, menahan diri untuk memeluk dan dipeluk. Namun demikian pada saat kita harus hidup saling berjauhan dan menjaga jarak, malam ini kita mengenang Kristus yang datang untuk mendekatkan jarak antara Tuhan dan manusia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat pandemi membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian, dan sendirian, Ia lahir dan hadir sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Pada saat kita tidak dapat merayakan Natal di gereja, percayalah malam ini Ia hadir di rumah kita, di tengah keluarga kita. Natal adalah momen di mana kita beriman bahwa sesudah melewati malam yang kelam, pasti terang akan datang. Sesudah hujan badai merusak tanaman, tunas baru akan tumbuh. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Tumbuhlah tunas baru, ditunggu Isaim, yang pada masa lalu disyairi Nabi, nubuatnya genap, bunga harapan lahir di malam yang gelap. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putra telah diberikan untuk kita. lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Hai mari
Yesus Kristus adalah terang dunia. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Marilah kita nyalakan lilin Kristus yang ada di rumah masing-masing. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah malam Natal ini dalam sebuah keyakinan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita, kini dan selamanya. Saudara-saudara, malam ini marilah kita hayati dan imani kembali sabda dari malaikat di malam Natal. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di malam sunyi
Saudara-saudara, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman yang akan kami baca dan dengarkan, renungkan bersama ini, boleh sungguh-sungguh menyapa kami pribadi lepas pribadi. Menolong kami untuk bisa dikuatkan dan diteguhkan di dalam melangkah bersama dengan Tuhan dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, kami siap untuk mendengar. Biarlah melaluinya kami juga boleh ditolong untuk bisa merasakan sukacita Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Kelahiran Yesus.
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat malam umat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam, baik yang ada di sini begitu ya, yang sedang live streaming, juga yang ada di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang baik. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Natal yang tidak biasa, ya. Natal yang mungkin terasa dingin bagi sebagian orang. Kita jauh dari keramaian, jauh dari hangatnya berkumpul bersama keluarga besar dan teman-teman terdekat. Dan ada banyak orang yang bahkan merayakannya dalam berbagai keterbatasan. Di dalam sakit, di dalam kedukaan, ataupun dalam kesendirian. Kelahirannya kita sambut dan rayakan dalam sebuah keprihatinan yang sangat mendalam. Dan mungkin juga kita merasa kelelahan. Kita merasakan kekhawatiran akan hal-hal yang belum kita ketahui secara pasti. Dalam ketakutan dan dalam keresahan hati saudara pada hal-hal yang terasa begitu berat untuk kita tanggung sendiri. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama berefleksi tentang berita kelahirannya yang menguatkan justru di tengah kaosnya dunia. Saudara-saudara, Yesus lahir dan kelahirannya itu diberitakan di tengah situasi yang kaos, yang penuh dengan kekacau balauan. Kekuasaan Roma yang semakin meluas, adanya kekuatan besar yang digunakan secara brutal, menimbulkan kesengsaraan, menimbulkan malapetaka yang begitu besar bagi banyak orang. Orang-orang yang dianggap mengancam, apalagi melawan, akan dihancurkan. Ketidakadilan terjadi di mana-mana dan keadaan yang mereka rasakan saat itu jauh dari kata bahagia. Bahkan saya bisa katakan diliputi dengan ketakutan akan bayang-bayang penderitaan dan bayang-bayang maut. Yusuf dan Maria menghadapi tantangan, menghadapi bahaya yang begitu besar saat mereka menjalani panggilannya.
Dan saat itu tentu kita ingat bahwa Maria berada dalam keadaan yang sedang mengandung, ya. Orang yang pernah mengandung, saudara, pasti akan paham betul nikmatnya mengandung, betul ya. Saya punya beberapa orang teman, saudara, yang sedang mengandung, ya. Kadang-kadang dia cerita hari ini dia semaput, kadang-kadang cerita nggak bisa makan apa-apa, ya, minum air aja muntah, belum lagi uwe-uwe alias mual, saudara. Kalau misalnya melakukan kegiatan, belum lagi lelahnya, ada perubahan fisik yang dirasakan baik yang ada di dalam maupun yang nampak di luar. Secara umum, saudara, orang yang mengandung akan merasakan hal-hal tersebut. Tetapi ternyata dari pembacaan yang kita baca pada hari ini, kita mengetahui bahwa Yusuf dan Maria harus berjalan ratusan kilometer untuk melakukan sensus. Dan ini adalah perjalanan yang sangat-sangat membahayakan. Tidak hanya karena daerahnya, tetapi juga karena ada banyak sekali, saudara, para bandit yang siap untuk merampok dan juga siap untuk membunuh. Oleh karena itu, saudara, kalau misalnya kita bayangkan kita berada dalam posisi mereka, maka kurang mencekam apalagi sikon yang mereka hadapi. Kurang berat apalagi ketakutan yang mereka harus terima. Tetapi itulah yang menjadi ketaatan iman yang luar biasa dari Maria dan Yusuf. Oleh karena itu, saudara, rasanya kita harus malu gitu ya. Kalau kita masih mendasarkan ketaatan kita masih mendasarkan panggilan kita hanya berdasarkan keadaan yang menyenangkan atau menguntungkan. Maria dan Yusuf pasti takut. Mereka pasti mengalami keresahan. Mereka pasti merasa khawatir. Tetapi yang menarik adalah mereka memilih untuk membebaskan diri mereka dari itu semua dan diganti dengan kebergantungan dan pengharapan penuh pada Allah yang tidak hanya memberikan misi tersebut kepada mereka, tetapi di saat yang bersamaan juga memperlengkapi dan membukakan jalan bagi Yusuf dan Maria. Ada sebuah pendapat yang menarik, saudara, tulisan dari Ajahn Brahm gitu ya, saya suka sekali. Di sini dikatakan begini, masa depan itu penuh dengan kemungkinan yang tidak terbatas. Ketika kita terfokus pada kemungkinan yang merugikan atau tidak mengenakan, maka disitulah ketakutan akan muncul dan menguasai hati dan kehidupan kita. Jika kita fokus pada kemungkinan sebaliknya, itu adalah awal dari pembebasan terhadap rasa takut. Dalam pembacaan kita, saudara, tidak hanya Maria dan Yusuf, tetapi para gembala juga merasakan rasa takut yang luar biasa. Para gembala di padang diajak untuk mengganti fokus mereka saat mereka menerima kabar tentang kelahiran Tuhan. Ketika di sini, saudara, dikatakan para gembala ini ketakutan, artinya ketakutan itu bukan sekadar aduh saya takut, enggak, saudara. Tapi ketakutan yang benar-benar membuat mereka kayak disambar geledek gitu ya. Rasanya begitu tiba-tiba, rasanya begitu mengagetkan, luar biasa. Karena apa yang terjadi di hadapan mereka sesuatu yang tidak terduga. Apa yang terjadi di hadapan mereka sesuatu yang sama sekali tidak biasa. Tetapi di saat yang bersamaan, saudara, ketakutan itu di dalamnya juga ada kekaguman, ada respect, ada ketaatan, ada ketundukan yang besar terhadap Tuhan yang menyatakan dirinya. Malaikat berusaha untuk bisa menolong para gembala melihat fokus yang lain dari kehadirannya yang terasa menakutkan. Bahwa di balik itu semua ada kabar gembira yang disampaikan. Ada berita kelahiran, ada penunjukan Allah, ada perkenanan Allah, ada penyertaan Allah yang tidak akan pernah berkesudahan. Kalau mereka lari terbirit-birit, saudara, maka sebenarnya berita Natal bisa diberitakan atau tidak? Ya, kalau misalnya gembala, siapa nih yang muncul, dia lari ketakutan terbirit-birit, apakah berita Natal itu menjadi sesuatu yang bisa diberitakan, saudara? Rasanya tetap bisa. Karena Tuhan pasti bisa pakai segala cara, begitu ya.
Tetapi masalahnya dalam keyakinan iman kita meyakini sebuah prinsip yang sederhana. Kalau Tuhan sudah menunjuk, maka tidak akan ada yang bisa lari. Kalau Tuhan sudah mempercayakan, artinya kita adalah orang-orang yang dianggap mampu untuk tidak hanya menanggungnya, tetapi juga menjalani. Oleh karena itu kalau kita merasakan kekhawatiran, hal-hal yang berat, kok rasanya udah jatuh ketimpa tangga, disliding orang, kira-kira begitu ya saudara. Maka ketika itu dipercayakan kepada kita, artinya kita dianggap mampu untuk bisa menjalani, untuk bisa mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah mempercayakan, pasti kita dianggap mampu dan akan dimampukan. Oleh karena itu jangan pernah berpikir saudara ketika ada panggilan dari Tuhan yang datang lewat berbagai cara datang kepada kita berpikir buat lari, orang masih bisa lari, kenapa harus maju gitu ya. Kalau bisa susah kenapa harus gampang dan seterusnya saudara. Ya, kalau bisa gampang kenapa harus hidupnya susah dan lain sebagainya. Ketika panggilan Tuhan itu datang kepada kita dalam cara apapun, jangan pernah berpikir untuk lari. Karena mungkin kita merasa kita bisa lari atau sebenarnya saudara ketika kita lari kita nggak benar-benar lari loh. Sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Cuma bentuknya caranya seolah-olah kita lari. Kira-kira begitu ya. Karena saudara terkadang kita bisa menjalani sesuatu bukan karena kita ini sudah siap dulu. Kita bisa menjalani sesuatu bukan karena persiapan kita udah mateng no. Karena persiapan itu saudara hati yang siap itu adalah sebuah proses yang terus berjalan. Kita mungkin bisa maju saudara, kita mungkin bisa melangkah dan menjalani karena kita harusnya mau dipersiapkan dan bersedia untuk melangkah. Karena kalau nunggu siap saudara, gak siap-siap gak maju-maju. Ya. Poin pentingnya adalah kita mau dipersiapkan dan di saat yang bersamaan kita mau melangkah. Tema kita pada hari ini saudara sangat sesuai dengan sikon yang kita jalani dan hadapi ke depan. Ya, kita melihat betapa teladan Maria, Yusuf dan para gembala ini mengingatkan kita semua untuk berani melangkah dengan pasti di tengah berbagai ketidakpastian yang ada, di tengah berbagai ketakutan, di tengah berbagai kekhawatiran, di tengah berbagai bahaya ataupun bencana yang kita sedang alami saat ini. Kita diingatkan untuk berani saudara dengan mengusir ketakutan. Tapi saya mau mengatakan begini, mengusirnya tuh bukan gini ya, hus sana gitu ya. Kalau orang ngusir kan artinya kita nggak mau dia ada, betul ya. Tetapi nggak mungkin orang nggak takut. Ya, oleh karena itu makna mengusir di sini saudara bukan sana saya nggak mau punya rasa takut sama sekali, sana, bukan dalam arti itu saudara. Karena pada dasarnya orang memiliki rasa takut, oleh karena itu mari kita hayati bahwa kehadiran Allah, kelahirannya yang mengusir ketakutan itu menolong kita untuk justru bisa berdamai dengan segala ketakutan dan kekhawatiran yang ada bersama dengan kita. Berdamai berarti menerima itu sebagai proses yang wajar, sebagai bagian dari kehidupan yang Tuhan berikan. Berdamai saudara, membebaskan diri kita, mengusir itu berarti kita memilih fokus untuk bisa berjalan dalam ketundukan sekalipun takut, untuk bisa tetap memiliki hati sebagai hamba, untuk bisa memiliki ketaatan di tengah banyak kepentingan dan tawaran dunia, untuk bisa membebaskan diri kita sendiri saudara dari ketakutan yang pada akhirnya justru membuat kita lari dan jauh dari Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa manusia mungkin takut, tapi jangan lupa untuk tetap menjadi orang-orang yang tunduk. Sehingga apapun yang kita alami ke depan, maka ketakutan itu tidak akan lebih besar dari Tuhan yang kita miliki. Oleh karena itu apapun yang kita rasakan sekarang, maka nikmati itu karena kita tahu bahwa Tuhan yang membuat kita merasakan itu adalah Tuhan yang sama. Yang tidak hanya mengizinkan,
tetapi juga memampukan dan akan membukakan jalan bagi kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak sedikit dari kami yang merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Kami mengalami berbagai kejadian yang begitu berat, begitu bertubi-tubi, dan kami masih menggumulinya hingga saat ini. Tetapi berita Natal menolong kami untuk mengimani bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Bahwa Tuhan yang mendekatkan diri adalah Tuhan yang sama, yang juga akan menuntun dan memimpin langkah kami. Oleh karena itu kami mau belajar di dalam ketaatan, di dalam ketundukan, untuk bisa menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh bergantung penuh, yang sungguh-sungguh meletakkan pengharapannya bukan pada yang lain, selain daripada Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh perencanaan kehidupan yang kami miliki. Setiap hal yang kami gumuli ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan yang turut berperkara dan campur tangan di dalamnya. Kami saat ini juga mengucap syukur untuk vaksin yang juga boleh ditemukan dan akan diuji coba secara luas. Tuhan kiranya tolong, sehingga melaluinya ada banyak orang yang boleh dipulihkan. Ada banyak orang yang boleh tetap sehat. Ada banyak keluarga yang juga boleh dapat bersuka cita karena bisa berkumpul lagi dengan keluarganya yang sakit. Kami menyerahkan seluruh proses setiap kami di dalam menghadapi pandemi ini di seluruh dunia. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk bisa mencari jalan, untuk bisa mengupayakan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Menyerahkan pemerintahan kami, biarlah Tuhan tolong, Tuhan senantiasa pakai mereka untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam menghadirkan kebaikan. Dan setiap orang yang juga bergumul di luar sana karena status gendernya, karena isu-isu yang rekat dengan kekerasan, karena mereka harus berjuang di dalam keadaan-keadaan yang krisis, Tuhan senantiasa pelihara dan jagai mereka. Pelihara kehidupannya sehingga mereka tetap bisa menikmati hari-hari yang Tuhan percayakan. Kami mengucap syukur dan menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami
jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan yang telah memberikan kita hadiah terbesar, yaitu hidup yang kekal. Pemazmur dalam Mazmur 30 ayat 4 sampai dengan 5 berseru, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Marilah kita bersatu dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga.
Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, di malam Natal ini kami datang membawa persembahan yang berasal dari Engkau jua. Kiranya Engkau menerima persembahan ini dan menjadikannya alat bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berikanlah hikmat kepada majelis jemaat dalam mengelolanya, sehingga melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Ajar kami untuk terus tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan hati, tubuh, dan waktu kami untuk senantiasa melayani Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kini marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita, di rumah kita masing-masing dengan api dari lilin Kristus.
Mari kita berdoa. Kami menyambut terang yang lahir ke dunia. Kami menyambut bayi yang menerangi kegelapan kami. Kami menyambut Tuhan lahir di hati kami. Berikan kami keberanian, berikan kami kekuatan untuk bisa sungguh-sungguh mensyukuri setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah terang Kristus memimpin kami untuk terus bisa berproses dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Sang Bayi Natal. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jalanilah hidup di depan kita dengan keyakinan bahwa Yesus Sang Immanuel ada beserta kita. Biarlah Dia mengusir ketakutan, kesepian, dan kegelisahan kita. Mari kita hadapi segala tantangan dan cobaan dengan tetap berpengharapan, karena ada Tuhan yang berjalan bersama kita, yang mempedulikan kita dan menjaga tiap langkah kita. Ada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan baik bagiku, Dia segalanya. Ada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan baik bagiku, Dia segalanya. Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan baik bagiku, Dia segalanya.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kamu dan tetap bersamamu kini dan selamanya. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Merry Christmas. Selamat Natal. Bless you. Selamat Natal semuanya. Ayo Ilmulen. Salam sejahtera, umat Tuhan yang mengikuti kebaktian Minggu GKI Samanhudi melalui siaran radio maupun YouTube channel RPK FM. Pada tanggal 3 Januari akan diadakan kebaktian Minggu dengan perjamuan kudus yang disiarkan secara langsung dari gedung gereja GKI Samanhudi. Saudara-saudara dapat ikut serta dalam perjamuan ini lewat siaran radio pukul 7 pagi maupun lewat YouTube channel RPK pada pukul 7, 9.30 dan juga pukul 6 sore. Untuk ikut serta dalam perjamuan kudus online ini, siapkanlah roti dan air anggur di rumah masing-masing sebelum kebaktian dimulai. Jika tidak ada roti, saudara dapat menggunakan bahan sejenis seperti nasi. Begitu pula air anggur dapat digantikan dengan air teh. Siapkan makanan dan minuman itu dalam sebuah nampan dan letakkan di depan saudara. Pada waktunya, kita akan makan dan minum bersama-sama. Terlebih penting lagi, persiapkanlah diri saudara sebelum mengikuti perjamuan ini.
Kiranya perjamuan kudus awal tahun nanti dapat memperbaharui tekad dan semangat kita untuk terus berpengharapan di tengah pandemi, membuat kita yakin bahwa kasih dan rahmat Allah akan memampukan kita untuk terus melangkah dengan iman. We satisfy your soul.